Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat kelas dengan Google Classroom ya. Yang pertama, kita masuk dulu ke Google-nya dengan mengklik Google Chrome. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan di sini Google Classroom ya, kita ketik Google Classroom. Kita muncul tampilan seperti ini, kita klik Google Classroom. Nah, di sini nanti ada pilihan akun. Ya, kebetulan saya sudah memiliki 2 akun di sini, maka saya akan masuk menggunakan akun ini ya. Nah, syaratnya Bapak Ibu biar bisa menggunakan Google Classroom ini harus punya akun ya, akun Google. Ya, sandinya. Nah, sudah muncul langsung beranda atau tampilan seperti ini ya. Nah, biasanya kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali, ini kebetulan saya sudah pernah buat kelas ya. Kalau misalnya pertama kali masuk ke Google Classroom ini, maka ini masih kosong. Nah, untuk membuat kelas bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik ini, yang tanda tambah ini. Klik, kemudian buat kelas. Ya. Nah, kemudian ini ada pemberitahuan, jika demikian sekolah harus mendaftar untuk menemukan akun G Suite for Education. Nah, ini karena saya masuk memakai akun pribadi, bukan akun sekolah, maka saya centang aja di sini. Ini nggak berpengaruh sebenarnya, cuma pemberitahuan ini kalau misalnya kita sudah sekolah yang sudah mendaftar dan memperoleh akun G Suite-nya, maka nanti kapasitas penyimpanannya menjadi tidak terbatas. Tapi kalau memakai akun pribadi itu nanti terbatas, penyimpanannya cuma 15 GB ya. Nah, ini karena saya masuk menggunakan akun pribadi, maka centang saja di sini, kemudian lanjutkan. Ya, ini sudah ada isian untuk buat kelasnya ya. Nama kelasnya itu wajib, itu yang belum kan kelas 9. Kemudian bagiannya boleh dikosongin, mata pelajarannya IPA ya, karena saya mengajar IPA. Kemudian ruangnya bisa dikosongin, kemudian buat. Nah, ini sudah langsung muncul kelas 9A. Kemudian ini kalau membuat kelas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat lagi kelas yang lainnya, maka Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Nih. Klik di sini, kemudian ini kelas. Maka akan muncul lagi tampilan seperti ini, tanda tambahnya ini. Klik saja kalau misalnya ingin membuat kelas lagi. Nah, kebetulan ini saya sudah punya 4 kelas. Langkah selanjutnya apa? Saya akan mencoba masuk ya, atau mendaftarkan anggota kelas. Nah, untuk mendaftarkan anggota kelas ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berikan ini ya, ada kode kelas di sini. Ini klik ini tampilkan, maka akan tampil kode kelas seperti ini. Bapak Ibu bisa berikan kode kelas ini kepada siswa, biar nanti siswa yang masuk. Nah, bagaimana caranya biar siswa itu bisa masuk menggunakan kode kelas ini? Baik, ditonton terus ya, jangan di skip videonya. Saya akan mencoba memberikan ini kelas, kemudian ini sama seperti waktu pertama tadi kita masuk, akan muncul tanda tambahnya ini. Nah, siswa tinggal klik ini, kemudian di sini ada pilihan gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita akan buat kelas tadi, kita pilih buat kelas. Tapi kalau gabung ke kelas, murid nih gabung kelas, tinggal klik gabung kelasnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dengan memasukkan kode yang kita berikan, maka siswa itu akan bergabung ke kelas yang sudah dibikin. Ya, itu caranya siswa masuk. Ini karena kita bukan sebagai siswa, jangan dimasukkan kodenya, dibatal aja. Nah, itu ya siswa. Kemudian yang kedua, cara biar bisa memasukkan anggota kelas atau memasukkan siswa. Kita klik ini, anggota. Klik anggota. Nah,
ini sebelumnya saya sudah mengundang beberapa siswa ya menggunakan email. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali belum dapat mengundang siswa sama sekali, ini ada dua pilihan ya, tambah yang di sini undangan untuk pengajar. Ini misalnya kalau di sekolah mata pelajaran IPA itu ada lebih dari satu guru. Ya, bisa kita undang guru yang lainnya untuk masuk ke kelas IPA-nya. Tetapi karena saya cuma sendiri saja yang mengajar IPA, sehingga ini nggak usah. Dan untuk undangan untuk siswa, nah ini untuk undangan yang kedua bisa lakukan dengan mengklik ini, kemudian dengan mengetikkan nama email siswa di sini. Ya, saya kasih contoh satu. Nah, setelah diketikkan maka akan muncul nih hasil penelusuran. Klik saja ini, kemudian klik undang. Ya, dengan demikian siswa yang kita tadi undang itu akan masuk di sini sebagai siswa yang diundang. Nah, kebetulan ini salah satu siswa yang sudah saya undang itu sudah mengkonfirmasi. Ya, sehingga ini dia sudah resmi menjadi anggota kelas. Ya, bisa mengirimkan email ke siswa tersebut. Kalau ini yang di atas ini belum dia mengkonfirmasi, nggak bisa. Ya, demikian ya caranya untuk membuat kelas dan mengundang anggota kelas. Nah, kemudian fitur yang lainnya apa? Ini ada forum. Nah, untuk forumnya ini kita bisa membagikan sesuatu di kelas ini. Misalnya membagikan apa? Maunya informasi. Bisa dengan mengetik di sini. Ya, informasi apa misalnya? Dengan mengetik ya sembarang saja, kemudian posting ya. Atau misalnya mau memberikan tugas. Judulnya di sini diketikkan, kemudian di sini bisa impor. Kalau misalnya tugas itu berbentuk file atau mungkin video dari YouTube atau mungkin sudah tersimpan di Google Drive ya. Sehingga tinggal pilih salah satu di sini. Nah, itu untuk yang forumnya. Nanti kita akan berdiskusi di sini membahas tugas yang diposting tadi dengan siswa. Kemudian berikutnya adalah tugas kelas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tugas, di sini klik saja buat tugas. Nah, ada beberapa pilihan. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Kemudian misalnya saya klik tugas. Nah, maka akan muncul beranda seperti ini. Judul tugasnya apa? Kemudian ini untuk menambahkan tugasnya kalau dia berbentuk file. Nih ya. Bawah ini mungkin kita bisa langsung impor filenya. Apakah tersimpan di Google Drive, di link, di file atau di YouTube. Ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya tidak tersimpan bisa juga membuat baru dengan mengklik ini plus ini buat. Ya, buat. Bikin dokumen, slide, gambar atau formulir. Misalnya saya klik yang dokumen. Ya, maka dia akan otomatis membuka dokumen. Ya, ini dokumennya. Ini ketikkan apa di sini misalnya. Ya, baru ini klik bagikan. Ya. Ini klik bagikan. Nah, kenapa ini muncul dibagikan dengan satu orang? Ya, karena tadi siswa yang sudah resmi mengkonfirmasi ke kelas ini kan baru satu orang. Nah, ini saya close saja ya. Kemudian ini
Ya, sudah muncul keterangan untuk kelas 8 ya. Kemudian poinnya. Ya, ini ada pilihannya, poinnya tidak bernilai atau bernilai. Kalau bernilai nilainya 100. Tenggat waktunya juga bisa diatur. Ya, menggunakan batas tanggal dan waktu. Saya klik saja batas tanggal dan waktunya. Nah, ini. Klik saja tanggal berapa harus selesai. Waktunya ya opsional saja. Ya, di batas apa namanya? Hapus batas waktunya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu memberikan tugas, nanti setelah tugas itu diposting, maka di sini akan ada keterangan rubrik atau kita memberikan rubrik penilaian tugas tersebut. Ya. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Kemudian ini kemudian kalau misalnya tugasnya kuis misalnya. Ya, kuis misalnya judulnya apa? Kemudian petunjuknya boleh diisi, boleh dikosongin ya. Kemudian bisa sama seperti tadi, bisa tambahkan dari Google Drive atau buat langsung dengan mengetik langsung tugas tersebut ya. Kemudian nanti di sini pasti akan muncul tugaskan atau bagikan tugas ya. Itu untuk yang kuis. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan sama, kita bikin pertanyaan di sini. Kemudian petunjuk opsionalnya di sini, petunjuknya ya. Tunjuk siswa untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian bisa juga dengan menambahkan dari file yang sudah kita buat ya. Bisa ambil dari Google Drive atau file yang mungkin tersimpan di folder penyimpanan laptopnya, atau bisa juga dari YouTube. Kemudian berikutnya ya materi. Kita juga bisa menyajikan materi di sini. Ya, menyajikan materi. Sama caranya dengan cara menambahkan dari file tempat kita menyimpan materi itu. Kemudian bisa juga membuat materi itu secara langsung di kelas ini. Itu ya caranya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah ya nilai. Ya, karena tidak ada tugas yang dijawab oleh siswa, otomatis nilainya di sini akan kosong. Kalau misalnya dengan anggota kelas yang sama, anggap saja dia nanti naik kelas ini misalnya. Bapak Ibu bisa men-setting kelas itu yang kelas 8 tadi naik. Ya, detail kelasnya diubah menjadi kelas 9 gitu misalnya ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, atau kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, dan lagi satu jangan lupa dibagikan atau di-share kepada Bapak Ibu yang lainnya biar ya sama-sama mendapatkan pengetahuan yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk kita semua di tengah situasi perkembangan virus saat ini, sehingga membuat kita memilih untuk mengadakan pembelajaran secara daring.